Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sedekatin jariyah, yaitu amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah. Ingat, bukan amal jariyah ya, tapi sedekah jariyah. Baik, redaksi hadisnya sedekah bukan amal. Amal itu bentuk tunggal, mufrad, jamaknya a'mal. Jadi kalau amal itu pasangannya dengan jari, a'mal baru jariyah. Yang kedua, amal itu umum. Ada amal saleh, ada amal sayyi. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau sudah sedekah, itu artinya kebaikan saja. Di semua kebaikan, amal-amal baik itu disebut dengan sedekah. Disebut dengan amal saleh. Tapi kalau sudah kemudian terbagi pada dua bagian pada yang buruknya, maka disebut dengan sayyi namanya. Paham ya? Jadi redaksi hadisnya sedekah jariyah. Nah, kalau Anda misal punya sesuatu yang ingin diniatkan sebagai bagian dari ladang pahala akhirat kita, maka Anda harus cerdas memilih. Apa kiranya amalan yang saat saya kerjakan, pahalanya tetap mengalir sekalipun saya meninggal dunia. Maka Nabi memberikan rumus namanya sedekah jariyah. Dibagi dua. Ada sedekah tsabitah. Sedekah tsabitah itu kebaikan yang saat dikerjakan, pahalanya datang pada saat itu, tapi terputus seketika. Di saat kita meninggal, dia nggak datang lagi. Ada yang jariyah. Jariyah itu mengalir dari kata jara yajri, terus datang. Jadi kalaupun kita meninggal, pahalanya terus mengalir. Contoh, Anda punya uang 50.000. Misal, Anda belikan makanan, kemudian Anda berikan pada si fulan. Atau Anda berikan langsung uangnya pada si fulan. Kemudian orang itu makan dari situ, ada tenaga bagi dirinya. Ketika dia gunakan tenaga itu untuk berbuat baik, misal dia salat, misal kemudian dia baca Al-Quran dan sebagainya, Anda dapat bagian dari pahalanya. Sepanjang tenaga itu masih dihasilkan dari bahan yang berasal dari Anda. Dari uang Anda. Kalau Anda berikan misalnya uang, dia pakai pakaian. Pakaiannya dia gunakan untuk menutup aurat. Ya kan? Atau misalnya pakaian dia gunakan untuk salat. Maka sepanjang digunakan, Anda dapat pahalanya. Tapi kemudian, kalau tenaga itu sudah hilang, atau pakaian itu kemudian rusak, dia buang, maka tidak mengalir lagi bagi Anda. Selesai sampai di situ. Modal yang sama. Yang pertama tadi disebut dengan sedekah tsabitah. Tsabitah, tetap sampai situ. Mauqufah. Selesai. Yang kedua, jariyah. Dia mengalir terus, mengalir terus. Misal, modalnya sama 50.000. Anda belikan mushaf. Paling cepat, Anda berikan pada penghafal Quran. Kalau sekedar disimpan di masjid, alhamdulillah. Tapi coba lihat, berapa banyak mushaf di masjid, nampaknya jarang tersentuh. Silakan lihat. Ya, berapa banyak orang ke masjid buka mushaf kemudian membaca mushafnya. Memang ada yang baca, tapi intensitasnya dari sekian hari itu berapa yang baca. Kalau Anda mau cepat, titipkan pada penghafal Quran. Cari penghafal Quran, masuk ke mahad Quran, berikan kepadanya. Demi Allah saya katakan, dia punya dua keistimewaan. Pertama, penghafal Quran itu lebih banyak bersentuhan dengan mushaf. Jadi hampir setiap hari dia pegang, dia baca, dia pegang, dia baca. Yang kedua, penghafal Quran itu ketika membaca Al-Quran pasti mengulang-ulang. Jarang ada yang sekali baca kemudian selesai. Jarang. Kalau pembaca, cuman sekali baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pembaca. Tapi penghafal, Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitab. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa kali dia mengulang? Dan bukankah setiap hurufnya 10 kebaikan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membacakan satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berita baiknya, karena mushafnya berasal dari ikhtiar Anda, maka berlaku hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man fa'ala bihi min ghairi an yankusa min ardi syai'.
Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, mandala ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ili, maka dia mendapatkan pahala seperti orang mengerjakannya. Min ghairi an yankusa, tanpa dikurangi, ya, tanpa dikurangi min ajri syai, sedikit pun dari pahalanya. Sama persis. Jadi kalau dia baca sehuruf, Anda dapat bagian pahala sehurufnya. Bisa nggak Anda bayangkan, modal 50.000 diberikan pada para penghafal Quran. Baca, baca, baca. Begitu dia hafal, mempraktekkan hafalannya, Anda dapat pahala juga. Karena dia menghafalkan itu dari wasilah mushaf Anda. Kemudian yang paling menarik, sudah dia hafal, dia pinjamkan mushafnya pada yang lain. Ayo silakan baca. Modalnya sama, 50.000, tapi terus mengalir, mengalir, mengalir. Paham di sini? Taib, itu sedekah jariyah. Kedua, waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bihi. Ini ada kaitan dengan ini. Ilmu yang diajarkan dan ada manfaat dalam kehidupan. Maka tatkala guru ini mengajarkan dengan penuh keikhlasan, bermanfaat ilmunya, maka setiap murid yang mengamalkan, Masya Allah, berapa tuh limpahan pahala bagi guru-gurunya. Ini bagian pertama. Di tugas guru, itu hanya mengajarkan kewajibannya, kemudian dengan ikhlas dia sampaikan. Hak dia mendapatkan penghormatan, ingat, penghormatan dari muridnya. Kemudian mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah dan penghormatan dari murid itu bergantung bagaimana keikhlasan dan sikap guru dalam mengajarnya. Karena itulah Imam An-Nawawi membuat kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di kitab itu diterangkan bagaimana menjadi guru yang baik plus murid yang baik. Apa di antaranya? Ada akhlak sebagai seorang guru. Akhlak sebagai seorang guru. Banyak Pak, Bu. Pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana mengikhlaskan hatinya. Dia pelajari dulu nih. Pilihan dia untuk mengajar. Maka begini cara pencarian ilmunya. Muncul Quran surah 96 ayat 1-5. Pemahamannya di Quran surah 9 ayat 122. Dalam memahami itu tetap menjaga peningkatan iman dan ilmunya hanya karena Allah. Quran surah 58 ayat ke-11. Dari situ dia hadirkan rasa takut kepada Allah. Sehingga apa yang ia sampaikan tidak mesti kemudian sembarangan dia sampaikan, tapi dipastikan Allah ridho dengan penyampaiannya. Quran surah ke-35 ayat 29. Kalau itu sudah disampaikan, pahala Allah berikan. Kemudian akhlak terhadap murid pun ada. Apa di antaranya? Banyak. Mendoakan murid supaya apa yang disampaikan itu meresap dalam jiwanya. Yang kedua, dia berusaha memberikan keringanan kepada murid. Jadi tidak pernah ada guru-guru yang baik meminta tarif misalnya kemudian dalam dakwahnya. Tidak pernah ada guru-guru yang baik menginginkan popularitas supaya banyak orang menyanjungnya. Tidak pernah ada guru yang baik rebutan murid dan takut kehilangan murid-murid kemudian berselisih satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sudah itu disampaikan dengan baik, penghormatan murid pun kepada dirinya, itu dengan sendirinya akan mengalir seikhlas-ikhlas dan kebaikannya. Sebaliknya, kalau akhlak dia dengan Allah tidak ada, akhlak dia dengan murid tidak ada, nah ini pun sekalipun ilmunya luas, maka konsekuensinya pahala tidak mengalir utuh bagi dirinya, dan mohon maaf, sikap dari murid pun akan diterima barangkali kurang dari apa yang ia harapkan. Paham sampai sini?